Saran legenda MotoGP untuk Andrea Dovizioso. Legenda MotoGP Mick Doohan memberikan saran kepada pembalap Ducati Andrea Dovizioso jika gagal mengamankan tempat pada MotoGP 2021. Kejutan terjadi ketika Andrea Dovizioso memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya di Ducati pada MotoGP 2021. Andrea Dovizioso telah mengaspal bersama Ducati sejak musim 2013. Prestasi terbaik Dovizioso bersama Ducati adalah menjadi runner-up kejuaraan selama 3 musim beruntun, yaitu pada musim 2017, 2018, dan 2019. Rumor-rumor liar turut mengiringi hari-hari terakhir Dovizioso bersama Ducati. Dovizioso sempat dirumorkan menjadi alternatif utama tim Aprilia Gresini untuk menggantikan Andrea Iannone pada musim depan. Dovizioso juga disebut akan menerima peran sebagai pembalap penguji. Dari Suzuki, Honda, KTM, hingga Yamaha disebut telah melakukan pembicaraan dengan Dovizioso untuk posisi sebagai pembalap penguji tahun depan. Di antara pabrikan di atas, Yamaha disebut-sebut menjadi calon destinasi Andrea Dovizioso setelah hengkang dari Ducati. Dovizioso dirumorkan akan menggantikan posisi Jorge Lorenzo sebagai pembalap penguji pabrikan berlogo Garputala itu. Situasi yang dialami Dovizioso turut mengundang perhatian dari juara dunia GP 505 kali Mick Doohan. Selain mendukung Dovizioso untuk menjadi pembalap penguji, Doohan juga memberikan saran lain kepada Dovizioso untuk 2021. Legenda MotoGP itu menyarankan agar Dovizioso mulai memikirkan soal pensiun jika tidak mendapatkan tim bagus untuk musim depan. Jika belum ingin menyudahi karirnya, Doohan menyarankan Dovizioso untuk mulai melirik ajang balap lain yaitu World Superbike. Ini akan menjadi situasi yang sulit untuknya jika dia tidak menemukan tim yang bagus. Jika saya berada dalam situasi itu, saya akan merasa lebih baik untuk pensiun atau pindah ke ajang World Superbike. Andrea Dovizioso akan kompetitif di sana, kata Mick Doohan. Jelang MotoGP Eropa 2020, Quartararo alami stres. Mewabahnya virus corona nyatanya membuat para pembalap MotoGP merasa khawatir. Tak terkecuali bagi pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo yang mengalami stres karena ancaman virus ini. Saat ini, kalender balapan MotoGP 2020 sejatinya sedang libur. Balapan baru akan digelar lagi pada hari Minggu 8 November 2020 di Valencia dengan tajuk MotoGP Eropa. Maka dari itu, kini para pembalap menghabiskan waktunya sendiri-sendiri. Quartararo pun lebih memilih untuk berdiam diri di rumah sementaranya di Andorra. Meski begitu, pembalap berpaspor Prancis tersebut tetap merasa khawatir karena tak ada jaminan dirinya terbebas dari COVID-19. Saya lebih gugup di rumah daripada di balapan. Bahkan, jika Anda tinggal di rumah, berlatih di rumah, dan melakukan segalanya di rumah. Selama Anda tidak mendapatkan hasil tes negatif, Anda tidak akan diyakinkan. Saya di rumah dan saya tidak akan melakukan apapun sampai balapan di Valencia. Ini adalah momen yang sulit bagi semua orang di dunia, termasuk kami para atlet, kata Quartararo. Sama halnya dengan Quartararo, rekan setimnya, Franco Morbidelli juga merasa khawatir. Maka dari itu, Morbidelli akan berusaha untuk selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Saya sangat menyesal bahwa seluruh dunia mengalami situasi yang mengerikan ini. Seperti biasa, Anda harus menghormati protokol dengan sangat hati-hati agar tidak membiarkan virus ini merusak kejuaraan dunia kami setelah mempengaruhi kehidupan kami. Semoga kita bisa mengalahkan virus ini secepat mungkin. Saya akan berusaha untuk menghormati protokol sebaik mungkin. Saya akan mencoba untuk tinggal di rumah sebanyak mungkin, tapi saya tahu bahwa saya harus mengambil resiko sedikit untuk berlatih dan mempersiapkan balapan, kata Morbidelli. Kekuatan Honda bisa berlipat ganda ketika Marquez kembali. Absennya Marc Marquez menjadi bencana bagi Honda, namun di satu sisi juga membawa berkah tersembunyi bagi mereka.
Musibah menimpa Honda pada MotoGP 2020 ketika mereka tidak dapat mengandalkan ujung tombak mereka, Marc Marquez, sejak balapan seri kedua. Pembalap Repsol Honda itu terpaksa menepi karena mengalami cedera serius pasca insiden di balapan pembuka MotoGP musim ini. Absennya Marquez membawa bencana bagi Honda. Seolah belum cukup Cal Crutchlow yang biasa diandalkan untuk mencuri podium juga dibekap cedera. Pabrikan juara bertahan pun tampil pincang pada paruh pertama musim ini. Honda hanya bisa mengandalkan seorang pembalap rookie Alex Marquez, seorang pembalap mediocre Takaki Nakagami, dan seorang pembalap penguji Steven Bridle. Tim Repsol Honda malah sempat menjadi juru kunci dalam klasemen tim. Adapun Honda menempati posisi kelima dalam klasemen pabrikan, hanya lebih baik dari Aprilia. Beruntung, para pembalap Honda mulai bangkit dan kembali ke persaingan untuk posisi terdepan. Takaki Nakagami dan Alex Marquez tak lagi sekedar konsisten finish tetapi mampu mengincar hasil podium. Alex Marquez telah merebut 2 hasil podium dalam kondisi yang berbeda, yaitu saat hujan di GP Prancis dan saat cuaca cerah di GP Aragon. Nakagami pun telah menunjukkan sinarnya pada seri terakhir MotoGP. Pembalap Jepang itu merebut posisi pole position dan sempat memimpin perlombaan sebelum terjatuh karena kesalahan sendiri. Manajer teknik Honda, Takeo Yokoyama, menyebut pencapaian Honda sekarang tidak terlepas dari absennya Marc Marquez. Absennya pembalap andalan mereka diakui Yokoyama memaksa Honda untuk mengubah filosofi pengembangan motor mereka di MotoGP. Ketika Honda memiliki pembalap juara yang luar biasa, filosofi kami adalah membuat motornya semakin sesuai dengan dirinya. Itulah yang sudah kami lakukan selama 7 tahun terakhir dan tiba-tiba instruksi itu hilang, kata Takeo Yokoyama. Takeo Yokoyama menjelaskan Honda kini berusaha keras untuk menyesuaikan karakter motor RC213V dengan pembalap mereka yang lainnya. Saya tidak berpikir Marc akan bilang ini bukan motornya. Jika dia kembali besok dan mengendarai motor Alex, dia mungkin akan lebih cepat daripada ketika di Jerez. Itu karena apa yang sedang kami kerjakan adalah apa yang dibutuhkan oleh motor, ban, dan lintasannya. Apakah motor menjadi kurang agresif? Mungkin 50% ya, mungkin 50% tidak, kata Takeo Yokoyama. Rossi resmi gagal jadi juara dunia MotoGP 2020. Jelang MotoGP Eropa 2020 di sirkuit Valencia, Valentino Rossi dipastikan sudah tidak bisa menjadi juara dunia MotoGP 2020. MotoGP 2020 menjadi musim yang mungkin sangat ingin dilupakan oleh Valentino Rossi. Selain 4 kali gagal finish, termasuk 3 kali beruntun di MotoGP Emilia-Romagna, Catalunya, dan Prancis, The Doctor gagal tampil 2 seri terakhir di MotoGP Aragon dan Teruel karena virus corona. Kegagalan meraih poin di 5 seri beruntun ditambah 1 gagal finish di MotoGP Spanyol membuat Rossi saat ini berada di posisi 15 klasemen MotoGP 2020 dengan torehan 58 poin. Kondisi itu membuat Rossi dipastikan gagal menjadi juara dunia MotoGP musim ini. Rossi saat ini tertinggal 79 poin dari Joan Mir di puncak klasemen sementara MotoGP. Dengan 75 poin tersisa yang bisa direbut di 3 seri terakhir, maka tidak mungkin bagi The Doctor menggeser Joan Mir dari puncak klasemen. Musim ini, Rossi baru bisa 1 kali naik podium, yaitu ketika finish ketiga pada balapan MotoGP Andalusia. Secara keseluruhan, penampilan Valentino Rossi cukup kompetitif. Namun, pembalap berusia 41 tahun itu selalu sial. Pada MotoGP Catalunya, Rossi terjatuh di lap ke-15 saat berada di posisi kedua. Sementara di MotoGP Prancis, The Doctor terjatuh di lap pertama. Memasuki MotoGP Eropa, Rossi masih menjadi pembalap Yamaha terburuk di klasemen MotoGP 2020. Fabio Quartararo ada di posisi kedua dengan 123 poin disusul Maverick Vinales 118 poin dan Franco Morbidelli di posisi keempat dengan 112 poin.
Kegagalan merebut gelar juara dunia MotoGP 2020 membuat Rossi harus menunggu lebih lama untuk melakukan La Decima atau meraih gelar juara dunia Grand Prix ke-10. Musim depan diyakini menjadi peluang terakhir Valentino Rossi merebut gelar juara dunia MotoGP setelah menandatangani kontrak 1 tahun dengan Petronas Yamaha SRT. Rossi sendiri hingga kini masih diragukan tampil di MotoGP Eropa 2020 akhir pekan ini. Namun, sejumlah pihak meyakini pembalap asal Italia itu bisa tampil setelah pulih dari virus corona. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.